Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Panduan Latihan Otot Lengan Bawah atau Forearms yang beranggotakan Andre Wijaya, Bagus Wahidin Sombing, dan Muhammad Erwin Saputra Nasution. Langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama. Pengertian otot forearm. Otot lengan bawah atau otot forearm merupakan otot yang terdiri dari dua tulang berbeda dan menyatu pada pergelangan tangan. Kedua tulang ini biasa disebut dengan tulang radius dan juga tulang ulna. Tulang radius merupakan tulang yang sejajar dengan tulang ibu jari hingga ke siku. Sedangkan tulang ulna merupakan tulang yang menghubungkan jari kelingking Anda hingga ke siku. Lanjut. Kemudian alat dan jenis latihan lengan bawah. Yang pertama adalah latihan beban dalam. Latihan beban dalam ada satu jenis, yaitu dead hands. Adalah gerakan menggantung pada pull up bar yang mampu membangun kekuatan grip otot secara isometrik. Kemudian yang kedua adalah latihan beban luar. Latihan beban luar terdiri dari twist roll. Alat ini pada dasarnya hanyalah batang atau tongkat yang diikat dengan tali di tengahnya. Sementara itu, pada ujung tali lainnya terpasang beban. Kemudian ada dumbbell, angkat dumbbell atau kettlebell pada kedua tangan. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan otot lengan bawah Anda dengan memaksimalkan waktu di bawah tekanan. Kemudian ada barbell, workhorse dengan barbell. Untuk latihan ini, Anda perlu meletakkan lengan bawah sejajar dengan tangan Anda dan pergelangan tangan Anda yang menonjol pada tepi bangku. Kemudian bentuk latihan forearm. Dead hands. Dead hands cukup dilakukan dengan memegang sesuatu di atas tangan Anda dan menggantungkan berat badan Anda pada pegangan. Karena tekanan berada pada pegangan Anda, semakin lama Anda menggantung, semakin terlatih pula lengan bawah Anda. Semakin besar permukaan pegangan yang Anda pilih, semakin sulit Anda untuk memegangnya. Jadi, sesuatu yang lebih lebar dari sebuah bar chin up umum akan melatih lengan bawah Anda lebih keras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Andre. Silahkan saudara Andre. Baiklah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bentuk latihan wrist roller. Alat ini pada dasarnya hanyalah batang atau tongkat yang diikat dengan tali di tengahnya. Sementara itu, pada ujung tali lainnya terpasang beban. Carilah beban yang cukup menantang tetapi tidak menyebabkan sakit atau sangat sulit diangkat. Pegangan tongkat di depan tubuh, genggam tongkat dengan kedua belah telapak tangan, dan letakkan di depan tubuh setinggi pinggul. Putar tongkat, terus genggam tongkat dengan salah satu tangan dan putar dengan tangan lainnya untuk melilitkannya. Genggam tongkat secara bergantian dengan satu tangan hingga tali seluruhnya melilit tongkat dan beban terangkat. Putar tongkat untuk menurunkan beban. Lakukan ini semampu Anda. Lanjut. Kemudian angkat beban dengan dumbbell. Angkat dumbbell pada kedua tangan. Berdirilah dengan tegak. Mulailah berjalan. Gerakan lambat dan alami saat Anda berjalan akan melatih lengan bawah Anda lebih baik daripada hanya berdiri menahan beban. Jadi mulailah berjalan. Anda dapat mencoba latihan ini dalam set atau 18 meter. Anda juga bisa menguji daya tahan Anda dengan melihat seberapa jauh Anda dapat mengangkat dumbbell dalam waktu yang ditentukan, misalnya 10 menit. Kemudian with squat dengan barbell. Jika Anda menggunakan bangku latihan standar, Anda dapat berlutut dengan mudah pada bagian sisi bangku untuk mengistirahatkan lengan bawah Anda di atas bangku. Untuk memulai,
Gunakan pegangan standar dengan telapak tangan mengarah ke atas. Angkatlah barbel dengan kedua tangan agar beban seimbang, sehingga perlu membuka tangan selebar bahu untuk memperkuat pegangan pada barbel. Sekali lagi, jumlah berat yang ideal untuk setiap orang berbeda-beda. Anda perlu menargetkan jumlah beban yang memungkinkan Anda mengangkatnya sebanyak 12-15 kali tanpa merasa lelah. Turunkan pergelangan tangan Anda. Mulailah mengangkat dengan posisi pergelangan tangan diturunkan sehingga barbel menggantung rendah pada pegangan Anda. Angkatlah beban barbel ke atas dan mengarah kepada Anda dengan gerakan yang lambat dan terkendali. Kemudian untuk gerakan pemanasan. Efek dari setelah melakukan pemanasan adalah kelancaran kegiatan olahraga. Adapun berbagai gerakan pemanasan yang bisa Anda terapkan sebelum olahraga. Yang pertama yaitu memutar kepala. Gerakan ini sangat mudah dilakukan, cukup gerakan bagian leher searah jarum jam untuk hitungan 8 detik. Setelah itu lakukan ke arah sebaliknya juga dengan hitungan 8 detik. Kepala akan merespon dengan meningkatkan fungsi otak, detak jantung, dan penyerapan oksigen untuk membantu melakukan kegiatan olahraga yang prima. Yang kedua yaitu memutar pinggang. Seperti memutar kepala, bagian kali ini hanya berada di bagian tubuh saja. Regangkan bagian kaki searah pundak, lalu putar searah jarum jam selama hitungan 8 detik. Begitu juga ke arah sebaliknya dengan waktu hitungan yang sama. Fungsi gerakan pemanasan ini menjaga kelenturan pinggang saat melakukan berbagai kegiatan. Dengan menjaga kelenturan pinggang, maka banyak kegiatan olahraga yang dapat dilakukan lebih intensif. Yang ketiga yaitu memutar lutut. Lutut perlu juga melakukan berbagai pemanasan sebelum dilakukan dalam kegiatan yang memakan tenaga. Rapatkan lutut, lalu goyangkan searah jarum jam dalam hitungan 8 detik, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kelima yaitu memutar kedua lengan. Lengan juga tidak lepas dari area gerak untuk pemanasan. Kali ini kedua lengan digerakkan layaknya kincir angin. Gerakan selama 8 detik dalam jangka waktu gerak yang teratur. Tidak lupa melakukan secara hati-hati karena bila diforsir atau terlalu bersemangat, bisa saja ada ngilu atau kesalahan sendi yang memang belum siap melakukan kegiatan olahraga. Yang keenam, meregangkan pergelangan paha. Pergelangan paha menjadi bagian selanjutnya yang penting. Apabila bagi Anda yang gemar melakukan lari dalam jarak jauh seperti 10 km, caranya pun cukup mudah. Lebarkan jarak kaki dan berpangku pada salah satu paha, baik di sisi kiri ataupun kanan. Lakukan gerakan ini secara bertahap, biasanya dalam waktu 8 detik guna menjaga kelenturan otot paha yang menopang berat badan terlebih dahulu dibanding pergelangan kaki. Yang ketujuh yaitu menekuk pergelangan kaki. Angkat kaki dan sekaligus menjaga keseimbangan dengan melakukan pemanasan yang benar. Untuk gerakan ini diperlukan hampir di semua kegiatan berolahraga, baik berenang, sepeda, berlari maupun lain-lain. Langkah pemanasan ini digunakan melatih kelenturan kaki, paha, dan tumit. Yang kedelapan yaitu menekukkan pergelangan tangan. Pergelangan tangan juga perlu ditekuk guna mengamankan gaya olahraga di tempat seperti pull up, push up, sit up, maupun plank. Agar pergelangan tangan tidak mengalami kejadian buruk, diperlukan diterapkan pemanasan seperti ini. Caranya adalah dengan melipatkan tangan ke bagian berlawanan, seperti tangan kanan dan bagian kiri, lalu ditekan secara perlahan dengan tekanan dengan tangan kiri. Begitu juga sebaliknya, tangan kiri ke bagian kanan yang ditahan dengan tangan kanan. Yang kesembilan yaitu meluruskan kaki. Gerakan ini sangat berguna bagi Anda untuk melakukan kegiatan berlari jarak jauh. Biasanya paha bagian
bawah dan pergelangan kaki akan menjadi titik tumpu utama. Lakukan pemanasan dengan melakukan duduk di tanah dan meluruskan kaki dengan arah yang cukup lebar. Lalu gerakan tubuh secara perlahan menyesuaikan arah kaki baik kanan maupun kiri. Kemudian yang ke-10 yaitu menekuk tubuh ke depan. Salah satu gerakan pemanasan yang tidak kalah penting adalah menekuk bagian tubuh ke bagian depan. Caranya kurang lebih hampir sama dengan pemanasan meluruskan kaki. Namun ketika bagian kaki sudah diluruskan ke masing-masing sisi, kemudian bagian tubuh ditekuk ke depan dengan tangan lurus. Namun alangkah baiknya melatih keseluruhan tubuh agar otot siap dalam melakukan kegiatan olahraga. Tentu tidak lupa kegiatan setelah olahraga, yaitu menjaga cairan tubuh tetap terjaga setelah melakukan kegiatan yang memakan banyak tenaga, dan jangan sampai kita mengalami dehidrasi setelah berolahraga. Kemudian akan dijelaskan oleh Saudara Andre Wijaya. Baiklah, selanjutnya yaitu gerakan pendinginan. Berikut gerakan pendinginan yang dapat Anda lakukan setelah berolahraga. Yang pertama yaitu hip flexor stretch. Lakukan gerakan ini untuk meregangkan otot pinggul, quads, dan hamstring. Caranya yaitu tekuk lutut kanan Anda 90 derajat ke depan dan kaki kiri lurus ke belakang ke kaki kanan Anda. Usahakan menjaga tubuh agar tetap tegak dan rasakan pada otot pinggul. Tahan selama 30 detik, lalu ganti kaki. Lakukan gerakan ini 3 kali. Yang kedua yaitu up stretch. Gerakan ini cocok setelah melakukan latihan pada otot perut. Pastikan telapak tangan menekan ke bawah dan badan berusaha tetap tegak sampai merasakan otot perut tertarik. Lakukan gerakan ini untuk 3 set selama 30 detik. Yang ketiga yaitu downward dog hamstring stretch. Gerakan ini berfokus pada otot betis. Letakkan telapak tangan dan kaki sejajar di matras dengan pinggul ditarik ke atas. Lalu secara perlahan tekuk lutut kaki secara bergantian dan rasakan otot betis bagian belakang terasa tertarik. Lakukan gerakan ini selama 30 detik untuk 3 set. Yang keempat yaitu neck stretch. Ini merupakan gerakan termudah dalam pendinginan. Hadapan kepala ke kanan, kiri, atas bawah, dan juga berputar searah jarum jam dan sebaliknya. Lakukan setiap gerakan untuk hitungan 10 detik. Yang kelima yaitu Figeon stretch. Gerakan ini fokus pada otot pinggang dan punggung bawah. Tekuk salah satu kaki ke depan, posisikan kepala menghadap ke bawah secara perlahan hingga menyentuh lantai dengan posisi kedua tangan diregangkan ke depan dan telapak tangan di lantai. Lakukan gerakan ini selama 30 detik bergantian untuk 3 set. Yang keenam yaitu standing forward bend. Gerakan ini untuk meregangkan otot kaki dan punggung. Untuk melakukannya, bungkukkan badan dan sebisa mungkin telapak tangan menyentuh lantai dengan tubuh lurus. Lakukan gerakan ini selama 30 detik untuk 3 set. Selanjutnya itu program untuk meningkatkan massa otot lengan bawah. Contohnya itu hari Senin, Rabu, Jumat. Waktu sore hari pada pukul 15.00 hingga 16.10 waktu Indonesia Barat. Jenis latihan yaitu untuk meningkatkan massa otot. Contohnya warming up atau pemanasan 10 menit. Bentuk latihan yaitu 60 menit. Contohnya yaitu wrist roller, set 1 kali 15 repetisi, set 2 kali 12 repetisi, set 3 kali 10 repetisi. Menggunakan dumbbell yaitu set 1 kali 15 repetisi, set 2 kali 12 repetisi, set 3 kali 10 repetisi. Menggunakan barbell yaitu set 1 kali 15 repetisi, set 2 kali 12 repetisi, set 3 kali 10 repetisi. Menggunakan beban dalam yaitu set 1 kali 15 repetisi, set 2 kali 12 repetisi, set 3 kali 10 repetisi dalam waktu 10 menit.
Selanjutnya itu cooling down, pendinginan selama 10 menit. Selanjutnya itu program latihan meningkatkan kekuatan otot lengan bawah. Meningkatkan kekuatan otot trapezius. Misalnya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Waktu yaitu di pagi hari pada pukul 10 sampai pukul 11. Jenis latihan yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot. Warming up, pemanasan selama 10 menit. Bentuk latihannya itu push up selama 10 menit, bear crevice atau selama 10 menit, plank press, bicep curls selama 10 menit, dan melakukan pendinginan selama 10 menit. Kesimpulannya yaitu, lengan bawah adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam anggota tubuh. Ketika berolahraga juga, maka dari itu agar memiliki otot lengan bawah yang kuat, perlu dilakukan latihan. Dengan latihan, otot akan lebih kuat dan tentunya lebih indah dipandang seperti otot para binaragawan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Andre dan saudara Muhammad Arun yang telah menjelaskan materi tadi. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi kami, bisa di kolom komentar. Dan jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Sekiranya tugas materi kami ini bisa menjadi hal yang bisa memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar fitness.